Pernah nggak kamu udah benar-benar memutuskan untuk pergi, tapi justru setelah itu dia malah makin gila-gilaan? Drama, ancaman, hinaan, air mata buaya, bahkan tiba-tiba jadi orang yang spiritual, religius, atau penuh rasa bersalah. Semua muncul seperti pertunjukan satu orang yang siap tampil demi satu hal, mengembalikan kamu. Eits, tapi jangan salah, itu bukan cinta, itu tentang kontrol. Dan dalam dunia NPD, kehilangan kontrol sama saja seperti kehilangan nyawa mereka. Maka mereka akan berjuang mati-matian dengan cara paling dramatis untuk merebut kembali peran mereka di hidupmu. Hati-hati ya. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke NPD Survivor Indonesia. Ini seru banget sih. Ini seperti tarik ulur, jungkat-jungkit katanya. Apa itu narcissistic supply? Kita pelajari dulu ya. Dalam psikologi, orang dengan NPD sangat bergantung pada apa yang disebut narcissistic supply. Supply ini bisa berupa pujian, kegaguman, perhatian, tapi juga bisa berupa reaksi negatif seperti marah, sedih, atau takut. Lucunya, mereka tidak peduli kamu bahagia atau menderita. Yang penting kamu masih merespon mereka, masih bereaksi, masih terlibat. Itulah supply. Nah, kalau manipulator yang materialistis, supply itu adalah sumber uangnya. Kayak ATM berjalan, masih memberikan, masih transaksional, masih kamu transfer, itulah supply. Ketika kamu masih peduli, mereka merasa hidup. Tapi saat kamu mulai menjauh, diam, tidak merespon, mereka mulai panik. Seolah kehilangan oksigen. Nah, pasti teman-teman pernah mengalami ketika kamu mulai berpikir hendak pergi. Disinilah fase paling berbahaya terjadi. Ketika korban mulai bangun, sadar, dan menjauh, sang NPD merasa seakan dunia runtuh kan? Kamu bukan hanya kehilangan mereka, tapi mereka kehilangan cermin untuk membuktikan bahwa mereka hebat, dicintai, diinginkan. Kehilanganmu bukan kehilangan pasangan, tapi kehilangan bahan bakar untuk egonya. Kehilangan citra, kehilangan sosok yang kelihatan membuat mendongkrak nama mereka sukses, pansos lah. Maka muncullah fase-fase ini. Minta maaf sambil menangis, tiba-tiba jatuh sakit. Oh, aku sakit, aku ke UGD, aku ke rumah sakit atau apa, siapalah yang ke rumah sakit. Biar kamu heboh lagi, hovering lagi. Tiba-tiba juga bisa sangat religius. Tiba-tiba ngepost ke rumah ibadah, kalau ternyata tiap minggu ibadah atau ayat-ayat di sosial media. Terus janji-janji akan berubah, aku sudah tobat. Tanya udah langsung ada sayap putih di belakangnya. Lalu jika itu gagal, ya udah pakai cara kasar,
menghina, mengancam, mempermalukan lagi. Begitu terus, akan terus berpola seperti itu terus. Seperti kita tahu ya teman-teman, seorang NPD atau manipulator itu drama adalah strategi, bukan emosi. Kamu tuh jahat, aku bisa mati gara-gara kamu. Atau, lihat aku sekarang, gak makan, gak tidur, kamu bangga? Drama terus seperti itu. Kamu pikir itu bentuk cinta? Maaf, itu bukan. Itu adalah taktik bertahan hidup, ego narsistik yang sedang hancur. Ingat, cinta sejati tidak memanipulasi rasa kasihan. Saya sering dengar itu. Oh, sejak kamu begini begitu, aku jadi nggak makan. Atau sampai yang lebih ekstrim lagi, papa aku nggak bisa makan, mama aku nggak bisa makan, kepikiran kamu. Itu aneh. Cinta sejati tidak memanipulasi rasa kasihan, tidak menakut-nakuti, tidak membuatmu merasa bersalah atas luka yang mereka buat sendiri. Lebih ekstrimnya lagi, sepengalaman saya, sampai dibilangnya katanya orang tuanya sampai sakit-sakitan. Drama. Tapi ternyata jika drama gagal, mereka beralih ke hinaan lagi. Kamu itu nggak akan laku. Orang kayak kamu cuma jadi beban atau bahkan ancaman. Lebih ini udah bisa masuk ke pasal pengancaman ya. Nah, kenapa bisa se-ekstrim itu ya seorang manipulator? Orang dengan NPD biasanya tidak punya sense of self yang stabil. Mereka hidup dari validasi luar. Ketika kamu pergi, mereka tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan cermin identitas palsu mereka. Maka tidak jarang jika ini sudah tersebar, ketahuan kalau memang ada masalah di rumah tangganya atau keluarganya atau pasangannya, mereka main playing victim untuk menutupi dari topeng satu ke topeng lainnya. Selalu menggunakan identitas palsu. Padahal bukan itu, seperti itu kejadiannya. Padahal karakter mereka selalu menggunakan topeng. Bayangkan hidup dengan topeng, dan topeng itu kamu yang pegang. Ketika kamu pergi, mereka kan telanjang, terekspos. Itulah yang mereka takuti. Maka mereka akan kejar kamu dengan cara apapun. Akan menciptakan versi cerita palsu, playing victim, untuk tetap menjadi korban. Atau yang paling ekstrim lagi, akan menjadikan kamu musuh bersama demi mempertahankan citra mereka. Ini sebenarnya bagian paling pentingnya ya, paling bahayanya ya. Kalau kamu mulai ragu diri sendiri setelah dihina, dikasihani, diancam, dijungkat-jungkitin, emosi kamu roller coaster ya. Kamu mulai lelah. Kamu mulai bertanya, apa aku terlalu kejam? Apa aku terlalu cepat menyerah? Apa dia benar-benar berubah? Dan disitulah kamu kembali. Bukan karena cinta, tapi karena luka belum pulih. Karena kamu merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan sebenarnya itu bukan salahmu. Inilah siklus trauma yang terus berulang. NPD menekan tombol emosimu. Kamu bereaksi, mereka menang. Janganlah bereaksi ya teman-teman survivor. Saya selalu ingatkan di setiap episode-episode saya. Cara memenangkan peperangan emosi adalah tidak bereaksi, tidak pengaruh, tidak peduli. Oke, ini segmen yang paling penting, tips-tipsnya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti ini? Ingat, tidak semua air mata artinya penyesalan. Ingat ya teman-teman survivor. Beberapa adalah taktik bertahan. Itu hanya triknya mereka untuk bertahan supaya kamu tidak pergi. Kedua, hentikan supply. Jangan balas, jangan klarifikasi, jangan ikut permainan. Ketiga, buat batasan yang tegas. Jika bisa, kemarin kita sudah belajar tentang low contact, no contact. Jika bisa, no contact. Jika terpaksa berhubungan, misalnya masih ada anak,
masih ada urusan keluarga, low contact, dan komunikasi yang logis saja. 4. Catat semua bukti ancaman, hinaan, manipulasi, atau yang benar-benar NPD yang nekat, yang malignan adalah sampai memang melakukan suatu kriminal. Itu semua harus tercatat dan kamu sudah bersiap. Ini bisa penting secara hukum dan untuk pembuktian fakta. Sebagai penutup teman-teman, ini tentang semuanya adalah topeng. Maka di buku saya membahas topeng yang memikat, bisa dibaca lagi kembali. Memang buku lama, tapi itu bagus untuk jika Anda masuk lagi ke dalam permainan topengnya untuk pengingat, bacaan yang ringan dan mudah dicerna. Ingat, kalau kamu sedang dikejar-kejar, dimaki, ditakut-takuti setelah memutuskan pergi, ingat, itu bukan karena kamu penting, tapi karena kamu adalah sumber kontrol yang mulai hilang dari genggaman mereka. Karena kamu bukan jahat, karena ingin damai. Kamu berhak lepas dari kekerasan yang terselubung dalam rayuan atau teriakan. Dan kalau kamu butuh tempat aman untuk memproses semuanya, kami di NPD Survivor Indonesia siap mendengarkan. Deskripsinya ada di bawah, silahkan klik link di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Andrian Hendranata, terima kasih. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.